Oke, selamat datang kembali di Haircut Kapitalis season ketiga episode ke-22. Kali ini kita akan membahas mengenai saham teknologi yang terbaik di Indonesia adalah, hari ini gue ditemani oleh Sigma. Halo Sigma. Halo. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu dari saham teknologi, mendingan kita lihat dulu ya kinerja dari saham teknologi itu kayak gimana sih sekarang. Nah, ini adalah kinerja dari saham teknologi hari ini. Sorry, ini composite. Belum gue ini teknologi, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini saham DCI naik 5%, DMMX naik 1%, MLPT Multiple Technology naik 24%, 25%, Auto Reject ke atas. Jadi banyak saham-saham teknologi yang di sektor teknologi itu yang naiknya gila-gilaan. Sebenarnya kita mau lihat gimana sih kinerja mereka gitu, dari revenue-nya, dari operating profit mereka, dari laba bersih mereka. Itu Oh kira-kira iya. emang kira-kira emang pantas dihargain segitu apa enggak gitu? Apa emang sebenarnya tuh digoreng-goreng aja sahamnya? Kita akan lihat Iya. di sini ya. Mau nambahin dikit itu yang mumpung Yang bahas mana? teknologi kan. Minggu kemarin kan IHSG tuh naik 3%-an sendiri ya, hampir 4% Iya kan. betul betul betul. Nah itu salah satunya tuh paling gede dari indeks sektor teknologi ini yang naik Iya tuh iya sampai 50% sendiri. iya. Kalau kita lihat ini weighted yang paling gede sih DCI ya, Nah iya ini 64%. dari harga 500-an kan ya dia kalau nggak salah. Dari DCI ini dari 10.000 mak. eh, kalau Yang ditarik yang lebih di jauh. bawah. Oh, gua nggak tahu kalau ditarik lebih jauh. Setahu gue dari 10.000. Mm-mm. Kalau yang DMMX ini mah iya dari gopean. Apa Bahkan di kebalik bawah. ya gue lupa. Pokoknya DCI ini dia naik udah lebih dari 4.000% Iya sih. betul betul itu betul itu betul. Heeh. Mungkin goceng kali mah ya. Maksud gue goceng ke Mm. 36.000 kan itu juga beribu-ribu persen juga kan. Iya sih 5.000 sih ya. Iya. Heeh, 5.000, Uh, 7.000. Oke, langsung aja Oke. kita mulai saham teknologi. Nah, kalau kita lihat di sini saham teknologi dari net revenue, gross profit, operating profit, net profit, ini kita lihat yang paling besar adalah si MCAS, 11 triliun. Tapi kalau MCAS ini, MCAS, DMMX, sama NFCX ini berdasarkan laporan keuangan di full year tahun 2020. Sedangkan untuk DCI, EDG, MLPT, dan MTDL itu di kuartal pertama tahun 2021. Jadi angka mereka kelihatannya besar, tapi itu adalah angka full year di tahun 2020 ya. Disclaimer-nya di sini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, Heeh. MCAS Pak, itu yang pulis apa nih? ya MCAS yang pulsa 11 triliun, 11,3 triliun, terus NFCX 7,6 triliun, kemudian MTDL 3,8 triliun. Jadi bisa disimpulkan yang paling besar sebenarnya adalah MTDL ya. MTDL ini meskipun baru kuartal 1 tapi revenue-nya tuh udah 3,8 triliun atau 3,9 triliun. Jadi besar. Dan terus kalau kita lihat turun ke gross profit itu yang paling besar MTDL. Bisa dilihat kan di sini ya, ukuran MTDL itu seperti apa gitu. MTDL Mm-mm. ini gross profitnya sendiri aja udah 350 miliar. Mm-mm. Sedangkan MCAS yang full year itu baru 222 miliar gitu. Dan NFCX itu 103 miliar. Sedangkan di kuartal pertama tahun 2021 MTDL udah 350 miliar. Kita turun lagi ke operating profit. Operating profit ini juga MTDL udah 216 miliar, sedangkan nih si MCAS 115, si NFCX 60 miliar. Dan ke net profit ini jauh lebih jauh lagi. Net profitnya MTDL kuartal 1 udah mencapai 121 miliar. Sedangkan si MCAS dan NFCX ini baru 25 miliar sama 24 miliar. Itu udah full year tahun 2020. Jadi di sini bisa kita lihat ya size perusahaan itu seperti apa gitu, dari revenue, gross profit, operating profit, net profit. Itu seperti apa udah kelihatan di sini. Ini, ini tulisannya agak ini ya, agak D4, gross profit in IDR million maksudnya. Hmm. Dan kalau kita lihat equity-nya juga jauh banget. Equity-nya si MTDL udah nyampe 3,5 triliun, sedangkan si MCAS baru 1,3 triliun, NFCX tuh baru 994 miliar rupiah. Untuk aset sendiri si MTDL 6,4 triliun, si NFCX 1,4 triliun, MCAS 1,8 triliun, MLPT 2,4 triliun.
Nah, untuk ROA dan ROE ini memang beragam ya, dan rata-rata memang nggak besar sih, masih 1%-an rata-ratanya. Cuman yang paling besar di sini adalah DMMX 3,99% atau 4%. Sedangkan untuk ROE yang paling besar adalah DCI ya, 5,23%. Nah, kalau kita lihat margin di sini, marginnya sebenarnya paling bagus ini DCI ya. DCI ini sampai hampir 60%, 55%, kemudian gross profit-nya, operating profit marginnya hampir 50%, dan net profit marginnya hampir 30%. Jadi dari segi margin sih DCI ini yang paling oke gitu. Kedua itu EDG, ketiga adalah MLPT, dan keempat itu adalah MTDL sama DMMX. Lu ada yang tahu nggak info dari DCI ini apa, Mak? Kalau DCI ini emang pekan lalu kan Anthony Salim, ownernya Indofood itu dia nambahin kepemilikan saham di DCI. Tadinya dia Iya, punya sekitar 3%-an. 3% kan, terus naik jadi sekitar 11% atau nambah sekitar Iya, 1 betul. triliun. Itu yang DCI. Nah, untuk yang DMMX ini kan dia digital advertising ya. Jadi dia ada signing NDA juga sama sama Taspen. Taspen itu nanti akan dia ada rencana untuk mengkoordinir pensiunannya itu belajar mendirikan, maksudnya belajar untuk mendirikan UMKM gitu. Nah, nanti Oke. nanti akan di apa namanya? Nanti bentuknya itu akan seperti e-commerce, dan Hmm. itu untuk build build websitenya itu akan dibantu sama DMMX ini. Jadi Oke. exposure dari pensiunannya Taspen itu nanti akan diurus juga sama DMMX gitu Oh, sih. dia kerjasamanya di situ ya. Setelah Heeh. ingat gue, JMMX ini kan salah satu grup Jarum juga ya sebenarnya ya. Kalau gue Itu nggak kalau salah. yang itu gue kurang tahu. Tapi Lu dia kurang tahu. masih ada afiliasi sama NFC-X dan MCAS juga sih Ya, kalau itu nggak betul, salah itu ya. betul, itu betul. Nanti kita akan bahas nanti Heeh. di belakang. Gimana Oke, ke siap. apa sahamnya itu kayak gimana nanti. Kalau DMMX Heeh. itu setahu gue ada klien terbesarnya dari grup Jarum seingat gue. Klien Oke. terbesar seingat gue ya, koreksi kalau gue salah tuh. Kemudian kalau kita lihat dari valuasinya, ya kita tahu lah ya, valuasi dari saham teknologi sebenarnya nggak masuk akal, maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi DCI ini luar biasa sekali, PBV-nya 93,95 kali, jauh banget dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Bahkan MTDL pun hanya 1,19. Jadi yang paling wajar itu adalah MTDL 1,19 kali. Sedangkan untuk PI, DCI ini 1795 kali. Waduh, gede banget. Wow. Iya, Sedangkan sampai iya ribuan persen. iya, soalnya naiknya emang ribuan persen kan. Sedangkan MTDL ini PI-nya hanya 34 kali. Jadi ya bisa dikatakan yang paling normal itu ya si MTDL ya. Kalau kita lihat dari PBV dan PI-nya gitu. Paling kecil ya. Iya, paling normal dia lah, untuk maksudnya sebenarnya kan MTDL ini kalau bisa dibilang sebenarnya dia retail teknologi sih sebenarnya, bukan murni teknologi plak-plak banget gitu. Soalnya dia memang apa sih? Dia penyedia jasa apa ya? Dia supplier bukan sih? Iya, dia Jualin barang, suppliernya, ngejualin barang, barang-barang elektronik kan, barang elektronik, komputer. komputer, terutama ini ya Asus sama HP kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau misalnya Asus sama HP itu dari apa supply bermasalah, nah itu berarti MTDL-nya bermasalah. Soalnya emang dia Oh, yang distributor yang besar itu dia MTDL tuh. Tapi menurut gue sih MTDL nih ya sih menurut gue ya untuk di bidang itu gitu. Maksud gue dengan PBV dan PI yang masih tergolong sangat murah jika dibandingkan yang lainnya. Di saham teknologi itu ada banyak ya kalau kita lihat di sini. Bentar. Kita mungkin balik lagi ke saham teknologi yang tadi ya. Saham teknologi itu ada banyak banget, ada sekitar berapa ya? 19. Tadi yang gue ambil cuman sampelnya cuman sampai 7 doang ya. Nggak sampai semuanya 19-nya. Karena ini ada Zyrex juga, kalau kalian pernah dengar Zyrex. Pernah dengar Zyrex nggak, Mak? Jirek ya. Itu Uh, ini apa sih? Komputer atau apa ya? laptop buatan dalam negeri. Oh, iya iya iya. Ya.
Teman kita juga dulu pernah ada yang punya sih, kalau lu ingat. Iya itu maksudnya. Laptop, iya. Gue tahu Xerox Oke. karena temen kita dulu ada yang make laptopnya dan lumayan awet waktu di zamannya waktu itu, dan hanya dia sendiri doang yang make laptop itu, dan dibilang ini buatan dalam negeri, lu harus bangga. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya perusahaannya benar-benar IPO. Gue sih ini ya apa salut gitu, maksud gue ada produsen laptop lokal yang bisa mampu sampai IPO segala macam. Gue jujur aja gue salut sih, maksudnya gue berharap Xerox ini bisa berkembang terus ke depannya gitu, jangan sampai berhenti di situ aja, karena sayang gitu. Maksud gue kita punya merek laptop yang lokal cuman yang bisa terus bertahan tuh ya salah satunya Xerox. Gue nggak tahu ya merek yang lain ya, cuman yang gue tahu sih Xerox sih. Kita balik lagi ke PI dan PBV, dan kalau kita lihat di sini si DMMX 13 kali PBV-nya, ATG 7,31 kali, MLPT 6,14 kali, MCAS itu 4,8 kali. Ya, jadi memang Ini kenapa Mak? DMMX ini Jumat kemarin tuh sempat suspend deh seharian kalau nggak Iya, salah. sempat Terus suspend juga. baru dibuka Senin lagi kan ya. Sempat dibuka lagi akhirnya. Sebenarnya saham DMMX ini bukan saham asing ya. Beberapa episode yang lalu kita pernah bahas juga di saham DMMX ini dipunyai oleh salah satu MI yang pernah kita bahas juga. Kita juga agak kaget waktu itu. Kok dia punya Oh ini ya? iya, Kita yang nggak, kita bahas ini iya, bukan sih Apart itu. iya betul. Oke. Waktu itu dipunya, kita sebut aja nggak apa-apa ya, soalnya kan memang dia disclose juga di sana. Dia Iya dimiliki di oleh Manulife ya waktu itu kan. Waktu itu iya Manulife ada punya DMMX. di top 10 Iya, portofolionya, top 10 ada di fun portofolionya. fact sheet sih. Fun fact sheet-nya kalian bisa lihat di bulan apa ya, April lah ya kalau nggak salah waktu itu. Dan kita cukup kaget waktu itu, DMMX apa ini? Ternyata pas kita lihat, wah ini saham teknologi yang apa, yang harga sama naiknya gila-gilaan, dan gue yakin untung besar banget mereka di saham DMMX. Nah, kemudian ngomong-ngomong tadi kan lu bilang kan yang siapa si DMMX, MCAS sama NFCX ini saudara lah bisa dibilang kan. Dan ini kalau kita lihat di sini adalah ini saham MCAS. MCAS itu 37,89% dimiliki oleh publik. Shareholder-nya itu ada Inti.com 18%, kemudian ada Kresna Graha Investama 8,6%. Kemudian ada Kresna Usaha Kreatif, nih kayaknya punya Kresna bisa dibilang. Iya lumayan sih 3,66%. di atas 5% nih. Iya, kemudian PT Kresna Karisma Persada 6,25%. Kemudian ada Pak Michael Stephen juga. Kemudian ada Kresna Prima Invest 0,05%. Jadi ini shareholders dari MCAS. Kemudian kita beralih ke head shareholders dari DMMX. Dan MX ini ya kita lihat di sini NFC Indonesia atau NFCX ya 29%, publiknya 26%. Kemudian ada Soteria Wicaksana nih, dahulunya PT Kresna Jubelium Indonesia. Ada Jaya Distributor Retail 28%. Dan yang terakhir adalah NFCX. Ini dimiliki oleh MCAS Integrasi 52%. Kemudian publik 29%. Ada pemilik yang sama lagi seperti MCAS, yakni Inti.com 12%. Asuransi Jiwa Kresna 7%. Jadi memang sebenarnya si NFCX, kemudian DMMX, kemudian MCAS ini kemungkinan besar ya dimiliki oleh perusahaan Kresna ya sebenarnya secara garis besarnya ya bisa dikatakan seperti itu. Soalnya ketiganya memang keterkaitan banget sama saham dari Kresna. Ada komentar nggak lo Mak soal NFCX, DMMX maupun MCAS ini? Gue taunya dulu tuh yang duluan kalau nggak salah kan dulu MCAS ya karena dia ada kios pulsa juga kan yang digital itu. Betul. Yang pertama Terus kali kalau IPO kan MCAS kalau nggak salah. iya itu 18 atau 19 sih kalau nggak salah. Terus abis itu baru yang NFCX ini yang ini kan ya yang bisa nge-tap itu kan dari handphone. Gue nggak tahu ya NFC-nya itu NFC yang sama kayak di handphone Iya apa, sih. gue nggak tahu. Jujur gue Soalnya nggak tahu Mak. kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah sih itu lah ya.
Jujur aja Iya, gue pribadi agak awam gitu sama iya bener sih yang saham-saham itu. teknologi ini, kecuali si MTDL sama MCAS. MCAS ini gue udah lumayan tahu lah ya, soalnya waktu itu Mm-mm, gue juga sempat bikin reportnya MCAS juga. Ya mm-mm, karena ada satu dan lain hal, gue jadi harus bikin report saham ini. mm-mm. Dulu menjualan distributor pulsa juga, terus dia akuisisi, jadi akhirnya jadi besar. Sekarang bisnisnya udah nggak pulsa lagi, bang, jauh banget. Udah jadi makin kompleks bisnisnya dari MCAS ini. Gue juga sampai bingung mau kayak gimana jelasinnya, soalnya gue juga bingung bisnisnya kebanyakan, dan gue juga nggak terlalu paham bisnisnya MCAS sekarang nih kayak gimana gitu. Kemudian Iya. untuk DMMX, DCI itu juga gua nggak begitu ngerti banget untuk bisnisnya itu. Apa ya, maksud gue produknya tuh belum ada yang benar-benar outstanding yang bisa kita kenal banget gitu loh. Jadi orang masih ngeraba-raba perusahaan ini. Oh, dan apa? Kita lihat juga kan di sini valuasinya udah gila juga ya, yang pasti normal hanya MTDL doang gitu. Hmm. Nah, jadi menurut lo nih, saham teknologi terbaik tuh siapa menurut lo? Kalau menurut lo, Mak? Dari Terbaik si, ya. iya, menurut lo Gimana ya cara nilai terbaiknya ya? Karena ini kan sektor ini kan emang lagi hot berkembang banget dan ya. bertumbuh juga gitu kan ya, lagi hot juga. Terus ya pasti valuasinya ini kan, maksudnya valuasinya tuh mungkin masih bisa naik lagi gitu. Iya. Mm. Dan kalau tadi dari beberapa kinerja keuangan, eh, tadi net profitnya yang paling besar tuh masih MTDL kan ya? Iya, MTDL. Masih MTDL sih. Net profit yang paling Heeh, besar. heeh. Kalau gue pribadi sih di sektor ini ya, kalau menurut gue dari kinerja yang paling baik ya tetap MTDL menurut gue. Dari valuasi yang masih masuk akal. Mm. Sama Mungkin nanti kalau dari dia segi, ada kerja iya. sama-sama apa gitu kan, mungkin Mm-mm. sahamnya baru bisa naik gitu. Dari segi kinerja juga yang paling apa ya menarik dia. Tapi kita juga nggak bisa ngelupain DCI juga gitu ya. DCI ini Mm-mm. marginnya besar banget. Kalau Oh misalnya iya si betul. DCI ini Mm-mm. mampu mempertahankan growth-nya yang sekarang, gue yakin itu harga segitu akan pantas untuk dia. Hmm. Harga Ini yang agak tadi nyaru ya. itu. OPM tuh yang abu-abu ya. Iya, Oke. OPM yang abu-abu muda. Mm-mm. Masalah kalau kita lihat di sini kan DCI ini kan harga 36. Menurut gue ya mungkin market cap-nya sekarang udah 86 triliun. Kalau kita lihat di IDX itu si DCI udah peringkat 15, Mak. Uh, Gila, naik terus ya. DCI Sementara udah kalau iya ya udah bisa naik lagi nih. iya, DCI udah peringkat 15 loh. Maksud gue itu lu apa ya, maksud gue, tapi yang perlu diperhatikan adalah listed shares-nya itu cuma 2 miliar lembar doang, kecil banget maksud Nah, gue. ini free floatnya berapa ya? Sekitar DCI. DCI itu sekitar berapa ya? 30-an% setingat gue sih. Jadi Lumayan gede sih sebenarnya. iya, cuman nggak nyampe 1 miliar lembar gitu loh maksud gue. Itu kan Hmm. tergolong kecil ya maksud gue. Kalau kita lihat Arto itu, Arto kan 13 miliar lembar saham kan. Gua nggak tahu yang free floatnya ini berapa itu. Mm-mm. Arto udah 700 triliun ya maksud gue market cap-nya. Gue sih nggak kebayang DCI ini market cap-nya 86 triliun. MTEK ini 138 triliun gitu. MTEK ini kan salah satu induk usahanya salah satu pemegang sahamnya si Bukalapak juga kan. Kata yang mau IPO juga Ya, gitu. betul betul. Mm-mm. Nah ini kan jadi sangat seru sekali saham di sektor teknologi ini. Eh, Taruhlah gue tuh masih agak ini ya, masih agak lama itu. Kalau yang dikit lagi yang benar-benar udah depan mata tuh kayaknya si Bukalapak ya. Kalau Bukalapak bisa masuk di sini dan market cap-nya oke, wah itu bisa gantiin si DCI sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, Hmm, oke. Emang kalau Bukalapak udah ada ininya ya? Udah maksudnya udah ada info detailnya daripada GoTo kemarin. dia udah masukin inian deh, kalau nggak salah udah masukin prospektus apa-apa gitu ke bursa kalau nggak salah. Dia udah duluan maksudnya. Oh, Kan emang oh gitu. iya, dia kan emang di nah dia Bukalapak, Bukalapak, GoTo tuh.
Terus mungkin nanti nextnya ada tiket.com atau apa gitu. Jadi sektor teknologi ini akan benar-benar sangat seksi ke depannya gitu. Bukannya ya gini-gini aja. Dan perusahaannya pun yang 3 itu yang gue sebutin tadi. Si Bukalapak, kemudian GoTo, kemudian dari tiket.com. Itu kan perusahaan yang benar-benar apa yang kita lihat di iklan semua dan kita hampir pakai semua kan maksudnya. Dan itu yang kemungkinan besar akan mencuri panggung dari IDX Techno ini ke depannya. Iya. Oh, tadi kalau nggak salah gue baca Bukalapak tuh juga rencananya 2 listing kan ya di Di sini US sama juga. di US. Dan gue sebenarnya ngarepinnya Traveloka juga sih, 2 listing juga sebenarnya gue ngarepinnya. Traveloka katanya rencananya di US dulu ya. Gue ngarepinnya sih di Indonesia juga ya, maksudnya biar bener-bener rame ya, rame sekalian gitu loh maksud gue. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau rame-rame Iya. sekalian. Karena market mereka tuh dari teknologi kan udah naik terus gitu kan. Iya, Sementara ini di sini kita kayak belum. ketinggalan banget sama regional. Kita bahkan nggak, ya kalau misalnya pure teknologi banget nggak ada ya sebenarnya. Iya Yang bener sih. yang bener-bener teknologinya tuh kayak market yang apps yang kita pegang sehari-hari gitu ya maksud gue ya, kayak Bukalapak, kayak Tokopedia, kayak Gojek segala macam itu kan nggak ada semua kan di bursa kita, dan makanya itu yang emang benar-benar perlunya ada di situ ya ini gitu loh, biar benar mengangkat bursa kita juga ke depannya. Dan gue yakin ini pasti akan berubah lagi kalau misalnya si Bukalapak, GoTo, kemudian ada tiket.com itu IPO, ini berubah lagi nih komposisinya. Udah Telkom tahu udah ada di mana nanti. Bank Mandiri, Astra juga pasti akan mundur-mundur ke bawah juga kan nanti, ke belakang, ke depannya nanti. Iya, iya nggak tahu sih ya. Soalnya tadi gue lihat yang kayak BABP ya, BABP aja dia mau nambah ininya juga kan, mau nambah modal intinya juga gitu biar I see. BABP ya, jadi bank digital itu. motion banking ya. Iya kalau nggak Emotion salah sih banking. itu. Nah itu gue nggak ngerti, maksud gue bank-bank digital ini keseriusannya seperti apa itu, mengingat kalau gue pribadi ya, mengingat kalau sekali BCA nendang di BCA mobile-nya aja, itu orang Iya. akan ya buat apa gue pakai bank yang lain, gue di BCA aja cukup, maksud gue gitu loh. Itu yang perlu, kayaknya di BCA ini masih nungguin pemain-pemainnya, nungguin lawan-lawannya datang-datang semua dulu sih, gue lihat-lihat ya kayak gitu. Gitu ya. Iya, gue ngeliat tuh kayak gitu, lu Mhm. mau nampilin apa sih kayak gitu loh, gue ngeliatnya tuh gue bisa ini, gue Mhm. bisa ini, gue bisa ini. Nah giliran udah pada keluar semua, baru di belakang nih, gue bisa semua yang apa yang lu butuhin, lu gak usah pindah bank, lu tetap di gue aja. Buat pertahanin ya, karena Iya, ya sebelum ada bank digital ya secara teknologinya teknologi dia ya emang dia yang, terdepan. nah itu. I'm sorry to say sih, maksud gue Mm-mm. paling user easy friendly segala macam ya BCA gitu loh. Gue Mm. ya meskipun ada lah pasti yang negatif-negatifnya, tapi dia at least bisa menghandle dengan baik gitu loh. Gue sih jujur Iya aja ya maksudnya. maintenance-nya masih oke Iya, sih. maintenance-nya bagus banget kok gue bilang. Makanya hampir nggak ada nada-nada miring yang kayak gimana-gimana kalau gue bilang. Hmm. Dan itu yang sebenarnya gue tunggu-tunggu tuh. Kalau BCA bisa ngeluarin sesuatu itu aja. Waduh, ini mah 50.000 mah lewat harga sahamnya gue bilang. Hmm. Ya tapi biasanya kan kalau bank-bank kayak BABP kan dia disokong sama grup juga gitu kan. Nah itu, kayak BBP Eh kan MNC ya kalau nggak salah ya. iya, MNC Group. MNC Group kan. Nah itu mau gimana Heeh. tuh melawannya tuh. Nanti gue bilang ya, di masa depan gitu, entah 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, pasti yang bank-bank digital yang udah berkembang itu nanti akan saling makan, kalau nggak merger, kalau gue bilang. Hmm. Kalau gue bilang ya, entah saling Hmm. makan, entah di merger. Pilihannya cuma itu. Selama ini kan yang kalau gue lihat yang kuat itu kan kayaknya Arto ya. Karena kan dia dimiliki nama Iya, Gojek juga gitu. iya ada backingan kuat juga. Kalau gue bilang sih Arto bisa makanan yang lainnya. Kalau gue bilang ya. Hmm. Hmm. Wah seru sekali nih tampaknya. Iya, ya ininya sih growth-nya masih bagus gitu Iya, beberapa tahun ke growth-nya depan masih kan. bahas main ke depan.
Dan gue sih berharap ya beneran ini ya, maksudnya GoTo, Bukalapak, tiket.com, Traveloka, siapa lagi ya? Ya itu beneran Shopee IPO mungkin, sih. Shopee. Shopee, gue juga mau Shopee tuh. Shopee tuh Uh-uh. growth-nya yang tinggi juga. Jadi ya kalau mau berantem ya berantem sekalian gitu, jangan nanggung-nanggung maksud gue. Ya, Kalau mau mungkin bertarung baru bertarung sekalian mulai gitu. uh, mulai tahun depan kali ya Iya, ininya. mungkin sekarang baru Uh. manasin mesin dulu kali. Mungkin itu aja dari Oke. kita ya. Jadi kalau gue pribadi saham teknologi terbaik untuk saat ini adalah si MTDL, karena dari segi valuasi maupun dari segi kinerja, dari segi revenue, laba bersih segala macam dia yang paling sehat gitu. Meskipun DCI harus kita akuin juga bahwa punya margins yang paling bagus saat ini di sektor teknologi. Gue dan Sigma berharap di kemudian hari akan ada saham-saham teknologi lagi yang lebih bagus lagi dari mereka ini, terutama Bukalapak, GoTo maupun dari tiket.com ya. Bahkan DCI pun gue harapkan bisa tumbuhnya lebih bagus lagi biar emang harganya pantas dengan kinerjanya gitu. Oh iya, sama ini sih, Apa? maksudnya kalau industri teknologi ini kan eh, nggak terbatas di perusahaan-perusahaan yang langsung berkecimpung di teknologi gitu kan. Oh ya ya. Itu bisa nyebar juga kayak ke telco atau mungkin tower Oh atau iya iya tadi ya. bank-bank digital Digital. Oke. eh, yang memang terpengaruh juga sama perkembangan teknologi gitu Lagi kan. ya betul betul betul. Jadi bank-bank digital juga kalian bisa lihat, tapi bank digitalnya asal bisa yang emang ini ya, yang emang kelihatan prospeknya bagus gitu dan di backing oleh nama besar itu, jangan orang-orang nama-nama yang gak jelas kalian liatin gitu. Karena memang balik lagi ke dasarnya nanti kinerjanya akan bagus atau enggak. Oke, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis YouTube channel. Dan disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gua Farhan dan Sigma pamit undur dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.